Pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Perayaan Puncak Natal Nasional digelar di Indonesia Arena pada 28 Desember nanti. Harvey Moise divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Tim gabungan terus mencari kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di distrik Moskona Barat, Papua. .600 rumah di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Pemirsa, 2 hari jelang Natal, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang kereta pada Senin siang. Diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Selasa atau sehari jelang Natal dengan total penumpang kereta mencapai 38.000 orang. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area tunggu keberangkatan hingga area check-in tiket. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko mengungkapkan, meski telah terjadi puncak penumpang pada 21 Desember kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 40.000 lebih. Namun diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Selasa esok atau sehari jelang Natal dengan total penumpang kereta mencapai 38.000 orang. Sehari jelang puncak arus mudik, pihaknya mencatat sebanyak 35.314 telah berangkat dari Daob 1 Jakarta, baik dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Puncak Natal kami bagi 2 segmen, ada masa puncak libur Natal dan masa puncak libur tahun baru. Untuk puncak Natal, keberangkatan yang terjadi volume tertinggi di tanggal 21 Desember 2024 sebanyak 41.205 pelanggan. Kemudian untuk libur tahun barunya ada pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 27.830. Antusias masyarakat masih cukup tinggi untuk menggunakan moda transportasi kereta api saat libur Nataru. Meski mengalami kenaikan harga tiket hingga kesulitan mendapatkan tiket kereta api, namun minat untuk menaiki transportasi kereta ini masih sangat tinggi karena dianggap lebih efisien. Oh, dari aplikasinya. Sudah sering sih lewat aplikasi. Oh ya, mungkin agak naik kali ya liburan, agak naik. Biasanya berapa? Kadang 400, 500. Ini kemarin dapat 600 sekian. Oh, yang eksekutif biasa. Iya, eksekutif. Naik berat 100.000 ya? Gimana? Kenaikan 100.000. Iya, 100. Nah, kalau Kendala dari pembelian tiket ya Kak, soalnya lebih susah. Berarti ini udah dapat tiket belum? Belum dapat. Ini kenapa memilih perjalanan di hari ini nih yang mendekati libur Natal lo? Emang liburnya hari ini gitu. Oh. Ya. Nah terus ini gimana? Mau nyari cara lain atau seperti apa? Nggak tahu, saya menunggu dulu. Kalau ada yang ngebatalin tiket, saya paling pakai kereta. Kalau enggak, nanti udah maghrib paling pakai bus. Oh, berarti ini masih mau nunggu, siapa tahu ada. Iya, ada yang lebih, ada yang.
Puluhan sopir dan kernet bus di Terminal Polis Pelawat, Kota Tangerang, Banten menjalani tes urin yang diselenggarakan BNN setempat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat pengaruh narkoba. Seluruh awak bus menunda keberangkatan karena diwajibkan untuk tes urin secara mendadak oleh petugas gabungan dan BNN Kota Tangerang, pihak Terminal Polres Pelawat, dan polisi. Selain itu, petugas kesehatan dari Jasa Raharja memeriksa kesehatan kepada sopir bus sebelum berkendara. Ketua Tim Pencegahan BNN Tangerang mengatakan kegiatan ini untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang saat berkendara karena terbebas saat berkendara. Hari ini BNN Kota Tangerang bersama dengan instansi terkait, ada Jasa Raharja, ada Polres Metro Kota, ada Kes Bangpol, dan bekerjasama dengan BPTJ melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urin untuk penyalahgunaan narkoba kepada awak bus, net dan sopir. Tujuannya adalah untuk Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Damris Serang memastikan tidak ada kenaikan tarif tiket bus. Para penumpang dapat membayar ongkos dengan harga normal selama hari libur Nataru. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Damris Serang Banten memastikan tidak ada kenaikan tarif ongkos pada semua trayek untuk ongkos trayek angkutan kota dalam provinsi seperti Serang, Cikotok, Cikesik, Sawarna, Katapang, Cigemblong, dan Muncul Serang. Tidak ada kenaikan tarif sebesar Rp60.000 hingga Rp70.000. Alhamdulillah di Natal ini kita mempersiapkan ada beberapa rute untuk angkutan, baik angkutan AKDP, KSPN maupun angkutan komando. Kebetulan kita ada 3 segmen. Untuk angkutan AKDP sendiri kita ada 11 unit terdiri dari 7 trayek, yaitu Serang Cikotok, Serang Cikesik. Mendekati Hari Raya Natal Tahun Baru 2025, harga telur ayam di Pasar Rawas terus meroket, bahkan naik 2 kali lipat. Komoditas telur di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat meroket naik. Biasanya telur ayam dijual seharga Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini mendekati Hari Raya Natal dan pergantian tahun, harga telur ayam meroket naik hingga tembus di angka Rp31.000 per kilogram. Selain telur ayam negeri, telur ayam kampung yang biasanya dijual seharga Rp2.500 naik menjadi Rp3.000 per butirnya. Kenaikan yang sama juga terjadi pada komoditas telur bebek yang menyentuh angka Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp2.500 per butir. Selain menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, mahalnya harga membuat konsumen lebih memilih untuk berburu telur pecah yang dijual lebih murah ketimbang telur ayam utuh. Di harga normal, telur ayam negeri dibanderol seharga Rp8.000 per seperempat kilogram. Para warga pun bisa mendapatkan telur pecah di angka Rp5.000 per seperempat kilogram. Oh banyak banget yang nyari telur pecah. Jadi beralih ke situ ya? Iya banyak. Untuk membelinya sendiri banyak yang mengeluh? Banyak banget, banyak yang ngeluh karena harganya mahal sekali. Dan telur pecah itu seperti apa nih? Telur pecah itu kayak seperempat Rp5.000 gitu Pak. Kalau yang utuh kan Rp8.000, jadi bedanya Rp3.000. Jadi banyak yang beli pecah gitu kalau masih ada. Mahalnya harga telur membuat para konsumen mengeluh. Sebagian dari mereka terpaksa harus mengurangi pembelian dari yang biasanya 1 kilogram menjadi setengah kilogram lantaran mahalnya harga. Sudah naik Mas. Jadi tadinya terakhir beli sih masih 27, sekarang sudah lumayan naik jadi 31 kan, jadi lebih banyak naiknya. Kalau naik ini dikurangin nggak Bu belanjanya Bu? Sebisa mungkin sih jangan ya, jadi kan memang udah kebutuhan pokok setiap hari gitu. Baik pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga telur di pasaran, terutama jelang Nataru. Putra Adi, Jawa Pos TV, Jakarta. Pemirsa, perayaan Natal Nasional akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan 12.000 umat Kristiani.
Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas Jiwandono mengatakan perayaan Natal Nasional akan mengusung tema Marilah Kembali ke Bethlehem. Menurutnya nilai-nilai kerukunan antar umat beragama menjadi dasar perayaan Natal Nasional tahun 2024. Thomas menyebut Natal Nasional akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan 12.000 umat. Umat yang akan hadir dalam perayaan Natal Nasional ini akan mendaftarkan dirinya melalui paroki dan gereja masing-masing. Sama, yakni memajukan kesejahteraan bersama, mengentaskan permasalahan sosial yang masih terus ada, serta mengupayakan pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12. Harvey Moise divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Isi lo kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah kepada Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga timah. Dalam sidang putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat, Eko Arianto, menyatakan Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum. Selain itu, Harvey juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara itu, vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Harvey 12 tahun penjara. Kemudian membebankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sementara itu, kuasa hukum Harvey Mois masih menimbang putusan tersebut untuk mengajukan banding. Harvey Mois memiliki waktu 7 hari jika ingin mengajukan banding, di mana dalam putusan tersebut masih dianggap ada yang memberatkan bagi Harvey Mois, salah satunya terkait sejumlah harta yang disita oleh negara. Ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum, tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat. Selain memvonis Harvey Mois, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga memvonis Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta dan Direktur Pengembangan PT RBT Reza Adriansyah yang merupakan terdakwa kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat Eko Arianto mengatakan terdakwa Reza Adriansyah secara terbukti melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Akibat perbuatannya ini, Reza divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Sementara Supartan dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama. Akibat perbuatannya, Supartan divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti 4,5 triliun rupiah. Dua, secara melawan hukum. Primer, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah
Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka benda. Terdakwa Ahmad Muhlor Ali, Bupati Sidoarjo nonaktif, dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dalam perkara pemotongan insentif ASN BPBD Kabupaten Sidoarjo Senin siang. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan 6 tahun 4 bulan penjara. Ali, Bupati Sidoarjo nonaktif, dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara perkara pemotongan dana insentif aparatur sipil negara di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Majelis Hakim Niputu Sri Indrayani mengatakan, Gus Mudlor terbukti secara sah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menerima aliran dana mencapai 1,4 miliar rupiah dari total pemotongan insentif pegawai BPPD sejak 2021 hingga 2023 mencapai 8 miliar rupiah lebih. Selain pidana badan, terdakwa juga dihukum membayar denda 300 juta rupiah, subsidi 6 bulan, serta uang pengganti sebesar dana potongan yang dinikmati, yakni 1,4 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut dari KPK Uang yang menuntut 6 tahun dan 4 bulan pidana penjara. Hukuman 4 tahun 6 bulan, artinya nanti jaksa masih punya hak ya untuk pikir-pikir, jika nanti akan dilaporkan ke pimpinan, khususnya sama LBH itu sudah diharus bekerja. Untuk selanjutnya ya kita laporkan. Pertimbangan pikir-pikirnya apa ini, Mas? Untuk laporan ke pimpinan, untuk laporan perusahaan. Gitu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Gus Mudlor menyatakan pikir-pikir untuk banding atau menerima vonis yang dijatuhkan. Pihaknya meyakini jika Gus Mudlor tidak bersalah. Meskipun setelah kami dengar tadi hukuman pidana yang dijatuhkan minim ya dari tuntutan jaksa, juga pasal ini kan minimal 4 tahun dan dia dijatuhkan hukuman 4 tahun setengah ya, 4 tahun 6 bulan. Namun bagi kami baik terdakwa maupun penasihat hukum itu bukan tujuan kami, karena sejak semula kami berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Muhlor itu sama sekali tidak terbukti. Selain itu, sidang kasus pemotongan insentif di pegawai di lingkup BPPD Sidoarjo tahun 2021 hingga 2023, terdakwa Siskawati ex Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo telah divonis 4 tahun penjara. Serta Adi Suryono ex Kepala BPPD Sidoarjo yang divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Juli Susanto, JTV Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang jumlahnya mencapai 50.000 orang. Semoga ancaman badai PHK terhadap ribuan pegawai PT Sritex usai gagalnya upaya kasasi atau putusan pilot dari Pengadilan Negeri Semarang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah mempersiapkan beberapa skema bantuan untuk pekerja Sritex. Salah satunya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, Kemenaker juga akan memastikan adanya peluang kerja melalui penguatan pasar tenaga kerja dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja, khususnya di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo. Semoga kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi minimal
menjadi mengurangi rasa keresahan itu. Yang pasti saya sampaikan, negara hadir bersama buruh Sritek. Ya, Pemkot Serang merelokasi ratusan PKL karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan. Pedagang berharap kepada pemerintah kota Serang untuk serius menata tempat dagang yang akan mereka tempati. Pemerintah Kota Serang bersama TNI, Polri, dan Satpol PP Banten merelokasi ratusan pedagang kaki lima PKL karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan kota. PKL yang ditertibkan adalah yang menggunakan badan jalan dan berada di depan Taman Makam Pahlawan Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang. Tercatat ada 254 pedagang, baik yang di luar dan di dalam area Stadion Maulana Yusuf, dipindahkan dan dipusatkan sementara di daerah Gunung Gelanggang Remaja. Kedepannya, ratusan pedagang tersebut akan ditempatkan di pusat kuliner yang berada di sekitar stadion. Ini memang sesuai kesepakatan kita bersama ya. Kita pernah laksanakan di hari Jumat kemarin Jumsi, dan sekarang kita melaksanakan eksekusinya, penertiban atau pemindahan. Lebih tepatnya pemindahan pedagang yang tadi di depan Makam Pahlawan dan di depan stadion ini karena menyebabkan kesemrawutan. Jadi kita pindahkan sementara di lokasi di dalam stadion di samping GGR untuk sampai dengan pembangunan Stadion Maulana Yusuf tahun 2025 terjadi, dan kita siapkan tempat khusus buat berjualan teman-teman kita yang pedagang ini. Sementara pedagang berharap kepada pemerintah Kota Serang untuk serius menata tempat para pedagang yang akan mereka tempati nanti. Wajib sih, maksudnya ditata yang bagus lah. Terus dari pedagang tuh mengharapkan pemerintah tuh, kita udah nggak ngurungin pemerintah ya sebenarnya, karena tempatnya aja mungkin yang pemerintah. Cuma kita maunya ditata yang bener lah, gitu aja. Jangan sampai dibubarin beginilah. Kemudian akan dipusatkan di sana para pedagang, Bu. Terus Ibu sendiri pengennya seperti apa di sana itu, Bu? Ya dihidupin aja lah. Dihidupin. Jangan ditata yang bagus-bagusnya aja lah. Para pedagang dapat berjualan di lokasi baru tanpa dipungut biaya. Pihak Disparpora berupaya untuk memfasilitasi agar para pedagang tetap dapat berjualan. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Ya, minibus masuk jurang di Pandeglang, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Baju Natal gitu mang gitu, untuk baju Natal karena memang nggak dibeliin kan 4 tahun. Ini program yang layak untuk diteruskan seperti itu karena ini cukup memberkati mereka yang mungkin ingin memberi untuk keluarganya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, sebuah mobil di Jember, Jawa Timur tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Beruntung seluruh penumpang dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka-luka. Inilah video rekaman CCTV yang merekam kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan di Jalan Pemuda Dusun Gudang, Karang Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember, Senin siang. Dalam video terlihat sebuah minibus datang dari arah selatan dan kemudian melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Sesampainya di perlintasan muncul kereta api Pandalungan jurusan Gambir Jember yang langsung menyerempet mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Perlintasan kereta api tersebut tidak memiliki palang pintu dan hanya dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Cuma tidak jadi masalah kalau korban masih alhamdulillah masih diselamatkan. Cuma ya luka sedikit lah karena benturan dari mobilnya sendiri. Pak, pelawangan ini memang nggak ada yang jaga atau seperti apa, Pak? Kalau resmi dari BCA memang nggak ada. Cuma dari warga sendiri kan memang ada sebetulnya. Karena tadi itu ada warga yang meninggal, akhirnya orang tertutup, meninggal tertutup. Sebetulnya ada dua ini sama-sama jaga sama dua-duanya. Tapi kebetulan tadi kebetulan ada warga yang meninggal pas bersamaan dengan waktunya jam 10.30 yang dimakamkan. Kejadiannya jam 10.33. Jadi kondisi semuanya memang nggak ada, waktu itu ada di makam semuanya warga. Sebuah mobil minibus masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya 5 orang mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Gunung Karang, Kampung Pasekon, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Senin siang. Mobil pribadi berwarna putih masuk ke dalam jurang dan kedalaman 5 meter. Kondisi mobil terlihat mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Namun 5 orang berikut sang sopir mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi mobil tersebut menggunakan 1 unit mobil derek. Saksi mata menyebut minibus berpenumpang 5 orang itu melaju dengan kecepatan sedang dari arah Pandeglang menuju Gunung Karang. Nah, sampai di lokasi kejadian, sang sopir tidak mampu mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga terperosok ke dalam jurang. Apa tuh? Lagi hujan. Itu arah dari mana mobil? Arah dari bawah. Dari Pandeglang? Ya. Ini tujuannya mau kemana sih kira-kira? Tujuannya mau ke Pasir Putih. Oh, itu berapa orang korban? 5 orang. Berikut supir? Ya. Terus gimana kondisinya? Kondisinya pada luka-luka. Ya. Itu langsung dari bawah langsung jatuh ke sini atau gimana? Ya, dari bawah langsung jatuh ke sini. Nggak sadar supirnya. Nggak
sadar ya? Iya. Tapi ada yang meninggal nggak? Nggak ada, cuma luka-luka. Banjir yang melanda dusun Curah Lele meluas hingga ke dusun Keraton Desa Wonosari, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur. Dari data sementara banjir di 2 titik dan merendam sedikitnya 1.600 rumah dan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir menggenangi jalan desa dengan ketinggian 50 cm. Namun di beberapa titik ketinggian banjir ada yang mencapai 1 meter. Aktivitas warga pun kembali terganggu sebab hampir seluruh akses jalan di desa ini terkepung oleh banjir. Banjir di dusun ini juga turut menggenangi lebih dari 1.000 rumah. Banjir terjadi secara tiba-tiba sejak Senin dini hari akibat meluapnya Sungai Curah Nongko. Selain dari luapan Sungai Curah Nongko, banjir yang melanda dusun Keraton juga merupakan limpasan dari banjir yang melanda Curah Lele yang sempat berdampak pada aktivitas warga. Itu bisa meluap ke lainnya daratan. Di jalan-jalan itu kayak mau ke lahan itu udah nggak bisa sekarang. Itu yang agak kasihan. Airnya sudah ketemu antara dari arah Curah Nongko dan arah Sanen ketemu, sehingga ngumpulnya di dusun Keraton. Yang dari Curah Lele ketemu sama yang dari Curah Nongko kumpul di Keraton. Jadi yang di wilayah dusun Keraton ini surutnya belakangan. Untuk terkini di Keraton ketinggian berapa yang paling parah? Yang paling dalam. Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni, Papua dilaporkan hilang saat melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bituni, Papua Barat. Tim gabungan TNI Polri bersama SAR terus melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun yang hilang sejak 18 Desember lalu saat mengejar kelompok kriminal bersenjata. Insiden tragis ini terjadi saat operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Lampung Meah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaan perwira polisi tersebut. Operasi pencarian dipimpin langsung oleh Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. Diharapkan Ibtu Tommy dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengungkapkan Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus Sungai Rawara. Memasuki hari keempat, upaya pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Untuk menarik. Namun di tengah perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun tergelincir, kemudian terseret derasnya arus Sungai Rawara. Melihat hal tersebut, personil yang sudah atau yang belum menyeberang Sungai Rawara melakukan usaha pertolongan pertama dengan mencari. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Marten Anggikin di Kampung Meah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Insiden ini menjadi tantangan besar dalam operasi pengejaran KKB di wilayah Papua Barat, namun TNI Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di daerah. Rifan Donai, Jawa Post TV, Jayapura, Papua. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap DPO pengendali laboratorium narkotika di Pulau Dewata, Bali. Pelaku warga negara Ukraina ditangkap saat terbang ke Dubai. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Roman Nazarenko, seorang warga negara Ukraina yang ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO sejak bulan Mei 2024 lalu, Minggu malam tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Roman Nazarenko ditangkap setelah diketahui menjadi pengendali jaringan Hydra yang beroperasi melalui clandestine lab dengan memproduksi narkotika jenis mabadron dan ganja hidroponik di Kabupaten Badung, Bali. Setelah dilakukan pengembangan dan kerjasama dengan kepolisian internasional, pelaku yang bersembunyi di negara Thailand berhasil ditangkap saat akan terbang ke Dubai melalui bandara Thailand.
Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penangkapan ini berkat kerjasama dengan Hub Interpol. Di Thailand, kita telah mengamankan pengendali daripada kasus pada bulan Mei, yaitu kasus hidroponik yang ada di basement di Bali pada bulan Mei yang waktu itu dirilis oleh Bapak Kabar Eskrim. Ya, kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei selama 109 hari dia berada di Thailand. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Bareskrim Polri dan terancam pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Para pengrajin kain lurik selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ini terus melaju, hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. However, the Supreme Court immediately suspended
suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, warga Nias memiliki tradisi lompat batu yang masih terus dipertahankan. Ini menjadi penanda bagi seorang pria yang sudah memasuki usia dewasa. Beranjak turun di Dusun Tanjung Basung 2 Nagari, Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di tempat ini, tradisi lompat batu diwariskan turun-temurun agar tetap lestari. Lompat batu merupakan tradisi asli suku Nias, Sumatera Utara. Namun kini tradisi ini ada di Sumatera Barat. Konon tradisi lompat batu hanya bisa disaksikan di 2 daerah, yakni di Pulau Nias dan di Nagari, Sungai Buluh Barat. Para pelompat batu Nagari Sungai Buluh Barat didominasi oleh pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Salah satunya ialah Vicentius Zebua. Ia sudah 4 tahun menekuni tradisi lompat batu. Sebelum latihan dimulai, Vincent dan teman-temannya berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari kecelakaan. Pemanasan juga menjadi tahapan yang harus dilakukan untuk meminimalisir cedera. Setelah semua persiapan dilakukan, saatnya untuk melompat di atas dinding batu setinggi 2 meter. Dengan ancang-ancang sekitar 5 meter, mereka melakukan lompatan secara bergantian. Siapa lagi yang jaga tradisi kalau bukan anak-anak muda yang sekarang? Gitu. Kalau kita ikutin pada leluhurnya, udah pada nggak ada. Jadi kita generasi yang penerusnya yang kembangin tradisi orangnya. Sopan Daci adalah pelatih lompat untuk Vincent dan teman-temannya. Ia juga asli suku Nias. Dari pinggir lapangan, ia memantau kegiatan lompat batu. Menurut Sopan Daci, lompat batu sudah dipraktikkan orang Nias selama ratusan tahun. Ini adalah ujian bagi pria Nias untuk menentukan kedewasaan. Selain itu, belajar lompat batu juga dinilai sebagai langkah untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan dalam hidup. Itulah pertanda kalau memang ini anak ini udah dewasa, dia itu bisa melompat batu itu. Gitu dulu. Iya.
Walaupun ada slogan kalau udah bisa melewati itu udah bisa nikah. Pemimpin tertinggi suku Nias saat ini ialah Ramile Zebua. Ia adalah penghulu ke-6 di Dusun Tanjung Basung 2, Padang Pariaman. Dalam struktur adat Minang, penghulu merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi para datuk dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ramile, suku Nias telah lama mendiami nagari Sungai Buluh Barat. Hal ini berdasarkan foto tahun 1927 yang menampilkan kakek Ramilis sebagai penghulu pertama suku Nias di daerah ini. Dia yang diserahkan, istilahnya bahasa mereka adalah bagian dari batu-batu itu ya, bagian dari anak istilah orang Sungai Buluh lah, penduduk Sungai Buluh, tapi diketuai oleh beliau dengan kepala suku Nias. Jadi sebagai penghulu dia, sebagai penghulu pertama dia, satu-satunya dia. Setelah lama menetap di nagari Sungai Buluh Barat dan menjalin hubungan baik dengan warga Minang pada 1927, warga Nias diakui secara adat. Gelar datuk pun diberikan ke orang yang dituakan. Posisinya setara dengan datuk suku Minang. Warga Nias pun diizinkan untuk menjalankan adat dan tradisinya, namun tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat Minang. Apabila bertentangan, maka warga Nias menyesuaikan dengan adat Minang. Saat ini penduduk nagari Sungai Buluh Barat mencapai 6.000 jiwa. 800 diantaranya adalah orang suku Nias. Meski berbeda suku, adat dan agama, mereka hidup berdampingan layaknya saudara. Setelah lama hidup berdampingan, pernikahan antara suku Minang dan suku Nias terjadi. Meski budaya mereka berpadu dengan budaya Minang, namun warga suku Nias di Tanjung Basung 2 tidak khawatir tradisi Nias akan terkikis dan hilang. Menurut penghulu suku Nias di Tanjung Basung 2, Ramile Zebua, antusias generasi muda Nias dalam menjaga budayanya sangat kuat. Ramilis konsisten merangkul generasi muda Nias agar peduli dengan kelangsungan budaya dan tradisinya. Namanya kita di kampung, kalau pakai motor tuh harus pakai bongkar ini, bongkar itu, balap-balap, gitu. Dan budaya asing kayak ada disko-disko itu, jadi kan sudah jauh, jadi kita menghindari itu. Lebih baik budaya kita yang kita pergunakan untuk melestarikan dan mereka menyadari siapa mereka yang sebenarnya. Pagelaran budaya juga rutin diadakan untuk mengenalkan serta menjaga kelestarian budaya Nias. Tari-tarian dilakukan dengan mengenakan atribut lengkap baju adat Nias. Biasanya tarian yang ditampilkan ialah tari maina dan tulo-tulau. Tak hanya penari, warga yang hadir juga boleh ikut menari bersama. Merantau di negeri orang bukan perkara mudah. Namun, warga Nias di nagari Sungai Buluh Barat berhasil menjadi bagian dari warga Minang. Destinasi wisata pegunungan untuk libur Nataru, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampiri, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo ora dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Ya, wisata pegunungan puncak di Jember, Jawa Timur menjadi pilihan banyak warga saat libur Nataru. Puncak Rembangan di Jember, Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi, baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Wisata puncak ini terletak di Desa Darungan, Kecamatan Arjasa, Jember. Kawasan ini berada di kaki pegunungan Argopuro dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata ini memiliki panorama pegunungan hijau dan sejuk. Cocok bagi Anda yang ingin bersantai bersama keluarga untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru nanti. Tak hanya itu, Puncak Rembangan banyak disinggahi kaum kaula muda. Karena tempat ini memiliki banyak spot foto yang instagramable dan cocok untuk diunggah di media sosial. Banyak pengunjung memilih wisata di gunung untuk melepas penat, karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang. Kalau di gunung tuh enak, udaranya segar. Cocok juga sih buat lihat sunset gitu. Terus apalagi Pak? Apa banyak spot-spot itu? Iya, spot bermainnya juga buat santai-santai, kayak apa fasilitasnya di bawah buat nyantai, main-main gitu enak. Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk menikmati keindahan kawasan yang dikelola pemerintah Jember ini. Anda cukup siapkan kocek sebesar Rp10.000 untuk bisa menikmati pemandangan alam dan berbagai wahana. Jaraknya pun cukup dekat, sekitar 15 km atau 30 menit perjalanan dari alun-alun Jember. Lutfikur Rohman, JTV Jember, Jawa Timur. Informasi terakhir sekaligus Mayri Nusantara Kini hari ini, saya David Tobing dan tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.